Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Amanda dari Prodi Pendidikan IPA dengan NPM 24069124001. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai hakikat pemimpin dan kepemimpinan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan dan kepemimpinan. Nah, kita mulai saja. Teman-teman, ketika kita mendengar kata pemimpin, pikiran kita mungkin langsung tertuju pada seseorang yang punya jabatan, kedudukan maupun kekuasaan. Namun sebenarnya makna pemimpin jauh lebih luas dari itu. Pemimpin adalah seseorang yang mampu memengaruhi, memberi arahan, dan menjadi teladan bagi orang lain. Artinya, setiap orang juga pasti bisa menjadi seorang pemimpin, bahkan dalam lingkup sekecil apapun, contohnya dalam keluarga, kelompok belajar, ataupun kita memimpin diri sendiri. Jadi, pemimpin bukanlah orang yang hanya memberi perintah, melainkan orang yang mampu menggerakkan orang lain menuju tujuan yang lebih baik. Selain itu, ada juga istilah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses. Jadi, kepemimpinan itu prosesnya. Proses untuk memengaruhi orang lain secara sukarela. Ini menjadi poin penting karena pemimpin sejati tidak memaksa anggotanya untuk mengikuti. Justru anggota bergerak karena rasa percaya, kenyamanan, keyakinan kepada seorang pemimpin tersebut. Jadi, keberhasilan pemimpin terletak pada kemampuan memimpin untuk menumbuhkan motivasi, semangat, kesediaan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, kita melihat kepemimpinan dalam prospek atau perspektif konteksnya dengan Islam. Nah, sejak awal Islam sangat menekankan konsep kepemimpinan yang bermartabat dan berkeadilan. Ada 3 istilah yang sering berkaitan dengan kepemimpinan. Yang pertama ada khalifah, yaitu pemimpin yang mengelola urusan umat secara menyeluruh. Khalifah ini bertanggung jawab memastikan keadilan, kesejahteraan, dan nilai-nilai moralnya itu tetap berjalan. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan tentang pangkat tetapi tentang amanah. Yang kedua itu ada imam atau imamah. Imam bukan hanya sekedar memimpin saat ibadah, tetapi juga teladan dalam perilaku sehari-hari. Seorang imam menjadi pusat rujukan moral dan akhlak dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga ada ulil amri, yaitu pemegang otoritas dalam pemerintahan. Jadi Allah memerintahkan umat Islam untuk menaati ulil amri selama pemimpin tersebut menjunjung keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab atas rakyatnya. Ini geser-geser, maaf ya. Nah, jika kita melihat fungsi kepemimpinan, semuanya bermuara atau mengarah pada kelompok menuju tujuan secara efektif. Seorang pemimpin tidak bisa berjalan sendiri, ia harus mengarah pada aktivitas, melakukan koordinasi, dan memberi motivasi, mengambil keputusan sekaligus mengawasi berjalannya pekerjaan. Tanpa kelima fungsi ini, kelompok akan kehilangan arah. Lalu, apa yang menjadikan pemimpin ideal? Ada 3 pondasi pokok yang utama, yaitu yang pertama ada iman, supaya pemimpin memiliki nilai spiritual dan etika. Kedua, ada moralitas, supaya setiap langkah dibangun atas kejujuran dan integritas. Dan yang terakhir itu ada keadilan, supaya tidak ada pihak yang dirugikan dan setiap keputusan berdasarkan kebenaran bukan kepentingan pribadi. Di samping itu, terdapat sifat-sifat penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin,
seperti jujur, bertanggung jawab, tegas, tapi tidak sewenang-wenang gitu. Disiplin, komunikatif, sabar, semuanya hal-hal baik harus ada di jiwa pemimpin. Seorang pemimpin harus mampu menahan hawa nafsu dan mendahulukan kepentingan bersama karena ia menjadi contoh bukan hanya pengarah. Kemudian kita mengenal 3 gaya kepemimpinan, yaitu ada otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Yaitu yang pertama ada otoriter, di mana keputusan berada di tangan atau penuh di tangan pemimpin. Cocok dalam keadaan darurat, itu otoriter. Yang kedua ada demokratis, yaitu keputusan melalui musyawarah dan sangat efektif untuk menjaga kekompakan. Yang terakhir itu ada laissez-faire, di mana anggota diberi kebebasan untuk berkarya. Seperti biasanya ini cocok untuk tim yang sudah mandiri dan kreatif. Nah, setiap gaya kepemimpinan ini memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga pemimpin harus menyesuaikan gaya dengan situasi dan karakter kelompok. Akhirnya kita sampai pada tahap kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kepemimpinan bukan hanya sekedar jabatan tetapi amanah. Pemimpin sejati bukan yang ditakuti, melainkan yang dicintai dan dihormati karena keteladannya. Dan pemimpin yang baik akan memprioritaskan kesejahteraan bersama, persatuan, dan kebaikan. Ia hadir untuk melayani, bukan dilayani. Mungkin cukup sekian presentasi yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.